wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawawihi salafun as-salihun. Wa khususan ala man fataha hadhihi al-qaryah sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi sayyaini tarkul ilmi wa hubbil mal al-hadis kama qala amma kata wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-Qutal Isa, para alim ulama, istilah para kiai, sekitar para ashabi disebut utamanya ternyata dalam sholat al-muslimin kalau sangat hormati ugi tumatuk sedaya pengurus mushola kalau sangat hormati anak-anakku baca mushola yang sangat saya berkakat hadirin bapak-bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Perjalanan waktu tak terasa, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita sudah masuki malam yang ke-14. Pada doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak di awal Ramadan hingga sampai hari ini semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah selama di bulan suci Ramadan. Hadirin anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Tema kultum kita malam ini berkaitan tentang penyebab seorang hamba Allah malas dalam menjalankan ibadah. Satu di antaranya karena faktor juhalah, faktor kebodohan manusia itu sendiri. Itulah kenapa Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kepada kita untuk sama-sama mencari ilmu, mulai dari alam kandungan sampai ke liang lahat. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, halaku ummati fi sayyaini. Rusaknya umatku karena dua hal, kata Rasulullah. Satu di antaranya tarkul ilmi. Ketika umatku sudah malas dalam mencari ilmu, ketika umatku sudah tidak ada semangat dalam belajar. Baru setelah itu yang kedua, wahubbil mal. Ketika umatku sangat mencintai harta. Jika keduanya ini kita alami, maka berarti kita sebagai umat Rasulullah akan mengalami kerusakan. Oleh karenanya, agar kita tidak malas dalam beribadah, mari kita sama-sama untuk memerangi kebodohan kita, yang untuk kemudian kita sama-sama dengan semangat tidak ada batas dalam mencari ilmu. Utamanya kita sebagai orang tua. Sebelum anak kenal berbagai macam disiplin ilmu, dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada, orang tua wajib mengenalkan 3 ilmu kepada anak-anak cucu kita. Satu di antaranya ilmu yusakhihul ibadah, ilmu dalam tatanan ibadah. Ini orang tua wajib mendidik anak-anaknya. Baru setelah itu yang kedua, ilmu yusakhihul i'tiqad, ilmu dalam tatanan tauhid. Setidak-tidaknya sebagai orang tua mengenalkan anak-anaknya
untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya kita mengenalkan aqaid 50 sehingga diharapkan ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sudah mampu menyiapkan generasi Qur'ani, generasi yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmu yuzakkiyal qalba, ilmu dalam tatanan membersihkan hati, ilmu dalam tatanan akhlak, biar anak-anak kita di kemudian hari di samping meneladani perilaku orang tuanya, di samping itu mereka senantiasa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selebihnya tinggal bakat anak kemana kita arahkan. Kita berupaya bagaimana anak-anak kita tidak lemah dalam ilmu kita. Itulah kenapa kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita sehingga diharapkan menjadi generasi yang betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyebab seseorang malas dalam ibadah yang kedua, karena faktor lidufil iman, karena faktor lemahnya iman kita. Oleh karena itu mari setiap waktu, setiap saat kita sama-sama memperbaharui iman kita. Kita sama-sama memperkuat iman kita sehingga diharapkan semakin hari kualitas iman kita semakin kuat. Setidak-tidaknya kita ketika dipanggil oleh Allah betul-betul bisa meraih husnul khatimah. Oleh karena itu, agar iman kita semakin hari semakin kuat, harus ditopang dengan ilmu dan ibadah dan ilmu, sehingga diharapkan iman kita semakin hari semakin kuat. Baru setelah itu penyakit yang ketiga yang menyebabkan manusia malas ibadah, karena faktor tulul amal, memperpanjang angan-angannya sehingga dia lupa akan urusan akhirat. Kita berusaha saking asiknya mencari dunia sampai lalai terhadap urusan akhirat. Itulah maka mari kita sama-sama di tahun ini, di mana ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menempa iman kita, memperkuat kualitas takwa kita lewat menjalankan ibadah puasa. Setidak-tidaknya dengan diharapkan lewat madrasah Ramadan, lewat pendidikan puasa, semoga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperpendek angan-angan kita, kita persiapkan akhirat kita agar kita senantiasa bisa meraih husnul khotimah. Baru setelah itu yang terakhir, penyakit yang menyebabkan manusia malas dalam beribadah, aklul haram. Jika kita masih senantiasa memakan sesuatu yang diharamkan Allah, itu artinya menjadi penyebab kita semakin hari semakin malas beribadah. Kita berusaha dalam menafkahi anak istri kita, hendaklah dari rezeki yang halal, karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka fanaru aulabi, neraka adalah tempatnya. Mari tugas kita sebagai suami, kalau kita merasa cinta kepada istri kita, cinta kepada anak-anak cucu kita, pantang bagi kita untuk menafkahi dari harta yang haram. Selamatkan dunianya, selamatkan akhiratnya, karena tanggung jawab suami bagaimana kita mampu membentuk rumah tangga yang senantiasa dirindukan surga. Tentunya itu harapan kita semuanya. Semoga lewat sekelumit kultum apa yang sudah saya sampaikan, semoga disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu jami'ah